warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai, Di sini saya Indi Eka Pratiwi dan rekan saya. Syawilni Eka Putri, Di sini kita akan sharing pengalaman mengenai KKN KKN in in Kampus Kampus. di Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, kita di sini akan menceritakan nih pengalaman kita selama kita melakukan KKN in Kampus di Prodi Ekonomi Pembangunan. Ada suka duka, terus mengenai tugas-tugasnya itu ngapain aja. Terus durasi KKN-nya juga berapa lama. Selain pengalaman kita selama magang, kita juga akan ngasih tahu nih kira-kira berkas apa aja yang dibutuhkan kalau teman-teman mau mendaftar KKN in Kampus. Tungguin ya. Sebelum kita akan lebih lanjut nih menceritakan pengalaman kita, sebaiknya kita kenalan dulu nih apa sih itu KKN in Kampus, terus cara-caranya itu bagaimana gitu, terutama di UIN Jakarta. Jadi program KKN in Kampus di UIN Jakarta ini adalah program pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan UPT di bawah UIN Jakarta. Jadi nantinya itu kita akan melaksanakan KKN di unit-unit kerja di bawah naungan UIN Jakarta seperti kantor dekanat, perpustakaan umum atau perpustakaan fakultas, kantor prodi, kantor fakultas. Pusat bahasa, karir, iya bener, terus ada di PPM, pokoknya banyak. Dan masih banyak lagi unit kerja yang bisa dijadikan untuk tempat KKN in Kampus. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri itu hampir sama kayak KKNDR. Bedanya nanti kalau kalian itu pilihnya KKN in Kampus di bagian pilihan programnya. Nah, setelah itu nanti kalian udah daftar di AIS, kalian minta surat ke rekomendasi dari prodi atau unit kerja lainnya. Jadi setelah mendaftar di AIS, kalian harus menghubungi unit kerja yang akan kalian tuju untuk tepan KKN in Kampus. Unit kerjanya itu ya bisa di prodi, fakultas atau tempat-tempat lainnya di UIN Jakarta. Nah, nanti setelah kalian dapat surat rekomendasinya dari unit kerja yang akan kalian tuju untuk tempat KKN, surat rekomendasi itu harus dikirimkan kembali ke email PPM karena walaupun kalian sudah memilih program KKN in Kampus di AIS, jika tidak mengirimkan surat rekomendasi dari unit kerja, otomatis nanti kalian akan dialihkan ke KKNDR, tidak bisa mengikuti KKN in Kampus karena tidak ada surat rekomendasi dari unit kerjanya. Alasan kita berdua ngambil KKN in Kampus. Sebenarnya kalau saya pribadi untuk pengambilan KKN in Kampus itu karena yang pertama aku tuh pengen dapat pengalaman lebih gitu ya, pengalaman kayak kerja gitu, karena kan waktu di masa pandemi kita di rumah nih. Nah, karena ada peluang KKN in Kampus tuh kayak merasa pasti nanti bolak-balik ke kampus kan, dan itu tuh yang aku bayangin sebelumnya tuh kayak gitu. Terus yang kedua, karena aku tuh baru offline sampai semester 3. Awal semester 4 itu kan udah pandemi ya teman-teman. Jadi kayak untuk mengenal lebih si prodi Kita sendiri, ekonomi pembangunan ini masih kurang, sehingga kayak butuh pendekatan gitu, pendekatan. Udah sih, sama kayak kalau KKN DR itu kayak bingung sendiri gitu mau ngapain gitu, karena di lingkungan masyarakat aku tuh ya udah cukup bagus gitu ya, membantu ya, kita sebagai anak muda tuh pasti ada lah yang ikut-ikut kayak gitu, bantu-bantu, jadi kayak udah biasa gitu. Kita maunya, kalau aku sendiri carinya yang luar biasa. Kalau aku sendiri sih awalnya pengen punya pengalaman baru sih, karena kalau misalkan KKNDR memang kita udah sebelumnya itu udah ada gitu bantu-bantu masyarakat walaupun itu bukan program KKN. Jadi kalau misalkan milih KKNDR waktu itu kayak kurang menarik gitu, jadi makanya pilih KKN in Kampus. Selain karena pengen punya pengalaman yang beda dari KKNDR, juga pengen ada pengalaman kerjanya. Soalnya waktu sebelum milih program KKN in Kampus itu aku sempat cari-cari informasi mengenai KKN in Kampus ini sendiri. Terus pernah ada di situ ada informasi mengenai kayak di YouTube UIN Jakarta waktu itu juga pernah dibahas KKN in Kampus itu seperti apa. Jadi kayak dia lebih mengenai pengalaman kerjanya gitu, makanya milih KKN in Kampus.
masa kita KKN in kampus. Jadi sebenarnya kalau dari masa KKN dari yang ditentuin oleh PPM sendiri itu 3 bulan, tapi kita sudah mulai KKN dari bulan April sampai bulan September kemarin. Kita kurang lebih KKN selama 6 bulan. Nah, kita bisa lebih lama daripada jadwal yang ditentukan PPM karena saat itu unit kerja yang kita tuju memang sedang membutuhkan bantuan dari mahasiswa KKN. Jadi durasi dari mahasiswa KKN kampus di Prodi Ekonomi Pembangunan itu 6 bulan, terhitung sejak April sampai September. Karena sebenarnya sih banyak juga ya yang dimulai dari bulan April atau misalkan dia lebih lama mungkin ya, Oktober, November mungkin gitu, mungkin ada. Itu sih sesuai kebutuhan masing-masing prodinya atau unit kerjanya aja sih gitu. KKN in kampus tuh sebenarnya ngapain aja sih gitu kan, orang-orang tuh banyak yang tanya, Danda ngapain sih, kok kayaknya sibuk banget di prodi gitu kan. Sebenarnya dibilang sibuk ya cukup sibuk, tapi ya nggak terlalu juga, gimana ya, sesuai kebutuhan aja sih. Kayak datanya harus ada misalkan 2 hari lagi atau deadline-nya sampai kapan, lebih kayak gitu. Dan kemarin karena akreditasi kan berarti kayak hektik sebenarnya sih. Dari prodi sama kitanya juga kayak kerjasama gitu, gimana biar akreditasinya ini tuh bisa cepat selesai, karena akreditasi itu berpengaruh banget sama teman-teman, terutama sama yang kemarin mau lulus nih tahun 2021, karena kalau nggak akreditasinya nggak muncul gitu nanti bakal ditunda wisudanya. Jadi kemarin itu selama KKN kampus kita berdua lebih banyak nge-handle mengenai data-data yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi. Dan karena data-data yang dibutuhkan itu cukup banyak, memang kadang kita ngerasa cukup sibuk dan hektik gitu. Cuma dari pengawasnya sendiri yaitu Sekprodi Ekonomi Pembangunan itu juga sangat mensupport kita dan bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kita bisa mengumpulkan dan bisa mengolah data-data yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi itu dengan baik. Nah, selain kita ngurus administrasi sama akreditasi, kita juga buat ini tentang seminar atau webinar mengenai sharing session. Nah, itu ada 2 kali. Yang pertama sama yang vol 2. Nah, teman-teman yang ngikutin itu kita yang buat dari KKN kampus sama anak magang, anak EP gitu teman-teman. Selanjutnya kita bakal bahas nih kesan selama kita melaksanakan program KKN in kampus di Prodi EP. Kalau untuk aku sendiri, kesannya selama melaksanakan program KKN in kampus ini pastinya mendapatkan pengalaman baru ya. Terus bisa tahu nih sedikit-sedikit mengenai gambaran gimana sih kerja itu nantinya. Selain itu, kita juga selain mendapatkan pengalaman baru itu, pembimbing kita selama KKN in kampus itu bisa lebih sharing-sharing gitu. Jadi kita nggak cuma ngomongin masalah pekerjaan di prodi aja, kadang juga pembimbing kita ngasih motivasi kita untuk menyelesaikan tugas kuliah, terus cara bagi waktunya kayak gimana, terus terutama ini sih sekarang yang lagi sering banget dikasih insight-nya itu mengenai penyelesaian tugas akhir nantinya. Iya, banyak sih sebenarnya value-value yang kita dapetin selama KKN kampus. Bener tadi kata Will nih, kita dikasih motivasi lebih gitu kan. Nggak cuman mengenai hal-hal pekerjaan, tapi juga mengenai hal-hal tugas akhir. Terus juga kita tuh kayak dibimbing, bener-bener dibimbing, nggak dilepas gitu. Jadi komunikasi pun tetap lancar, baik di WhatsApp, terus kita nge-zoom lah, sekali-sekali nge-zoom, ngerjainnya tuh kadang online bareng-bareng. Itu sih yang aku mendapatkan hal-hal baru lah gitu, dan kita tuh kayak terbuka banget loh. Jadi KKN kampus sih menurut aku seru ya. Banyak banget hal-hal yang sebelumnya nggak aku bayangkan itu ternyata aku dapetin nih di KKN kampus. Jadi nggak, pengalaman yang tidak akan terlupakan lah KKN kampus ini, dan aku nggak pernah nyesel juga sih buat milih KKN kampus. Iya, aku pun nggak pernah menyesal gitu memilih KKN kampus. Emang nggak capek dah gitu kan, KKN kampus lama banget gitu kan. Kalau aku pribadi aku nggak capek sih, kayak lebih senang gitu ya. Ada kesibukan produktif, kita belajar banyak hal di KKN kampus, terus juga menjalin hubungan baik sama dosen-dosen, sama mahasiswa gitu kan. Itu sih poin iya, plusnya, bener. jadi bisa lebih dekat ke dosen, jadi lebih bisa
ibaratnya lebih sering dikasih masukan mana harus lebih baik harus kayak gini ya, kayak gitu. Iya, kayak kayak gimana ya, pokoknya sebenarnya enak gitu. Jadi teman-teman yang bingung yang mau milih KKN in kampus atau IC bisa dipertimbangkan gitu. Karena kalau misalkan apa ya, kalau 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 aku sih jangan pernah berkata menyesal gitu. Baik KKN IC atau KKN DR karena semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Dan akan punya kesan sendiri-sendiri gitu. Nah nanti kalau misalkan kesan-kesan bisa nih baca di ebook KKN aku, kelompok aku, sama Ebook aku. Nah, buat kesan-kesan yang lebih mendalam lagi, kalian bisa baca nanti ebook KKN kita di Iya, kalau aku di Ankara di kelompok 233. kalau aku di ebook KKN kelompok 234. Nah, untuk lebihnya kita ngapain aja, tugas-tugas yang dirinciin itu sebenarnya udah ada di ebook kita masing-masing. Nah, untuk judul aku sendiri nih di 233 kalian bisa cari atau mau baca gitu ya, di judulnya itu adalah Pandemi Pengabdian Kami Hiruk Pikuk Aktivitas Sivitas Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kalau untuk aku sendiri dari kelompok 234, ebooknya itu judulnya Securah Pengabdian untuk UIN Jakarta. Nah, itu aja sih hal-hal yang mau kita sampaikan kepada kalian gitu, sharing-sharing mengenai pengalaman kita selama KKN in kampus. Maaf kalau misalkan kita masih kurang detail nge-sharing informasinya dan ada salah-salah kata. Kalian juga bisa langsung hubungin kami aja untuk apa ya, ingin mengenal lebih tentang KKN kampus, kalian juga bisa hubungin kami nanti di bawah sini ya. Dari saya dan Wilni, secara pribadi kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fitri Amalia dan Bapak Hartana serta dosen-dosen yang telah membantu dan mendukung serta mensupport kita selama ber-KKN in kampus. Terima kasih atas support, segala dukungan dan kepercayaannya kepada kita karena bisa diterima untuk KKN in kampus di Prodi Ekonomi Pembangunan dan bisa ikut membantu tim akreditasi Prodi Ekonomi Pembangunan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya serta kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa ekonomi pembangunan yang juga sudah support kita untuk membantu mengisi kuesioner ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan dari program udah kita selenggarakan selama KKN in kampus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.